Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami beranggotakan 1. Alfredo Eka Lelunogatan, 2. Erina Azahra, 3. Gading Purnomo, 4. Heskia Anugrah Rompas, 5. Lauricia Caren Wiselika, 6. Nandela Dewi Bahari, dan terakhir Wulan Indriani. Mari simak presentasi kami. Lokasi dan sumber sejarah. 1. Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini juga sering dinamakan sebagai Kerajaan Mataram Hindu untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri di abad ke-16 Masehi. Lokasi Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di Bumi Mataram atau Yogyakarta di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sangjaya. Ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah mulai dari Mamrati ketika masa Rakai Pikatan, di masa Dia Balitung Rakai Watukara berpindah ke Popitu dan kembali ke Bumi Mataram pada masa Dia Wawa Rakai Sumba. Mamrati dan Popitu diperkirakan terletak antara Yogyakarta sampai Jawa Tengah bagian selatan Magelang atau Kedung. Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan terletak di daerah Jombang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok, yang juga sekaligus raja pertama Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sindok sendiri diperkirakan memerintah kerajaan selama 20 tahun, yakni sejak 929 Masehi sampai 949 Masehi. Keberadaan kerajaan bercorak Hindu ini dapat dibuktikan dari prasasti Parada dan prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di Jawa Timur. Kedua prasasti tersebut merupakan sumber sejarah Kerajaan Medang Kamulan yang menyatakan kalau Watugaluh merupakan ibu kota Kerajaan Medang Kamulan. Selanjutnya, kondisi sosial politik kerajaan Mataram Kuno. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui, Mataram Kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan juga tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Hal ini menunjukkan Rakai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Sailendra. Sepeninggalan Panangkaran, Mataram Kuno terpecah menjadi dua, Mataram bercorak Hindu dan juga Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara. Diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-raja seperti Panunggalan, Warak, Garung, dan juga Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah oleh dinasti Sailendra dengan rajanya antara lain Raja Indra. Perpecahan di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Pelawasan. Nama-nama Raja Wangsa Sanjaya seperti dibuat dalam prasasti Mantayasi sebagai berikut. Yang pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya dari tahun 717 sampai 746 Masehi, diteruskan oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran sampai tahun 784 Masehi, diteruskan oleh Sri Maharaja Rakai Panunggalan sampai tahun 803 Masehi, diteruskan lagi oleh Sri Maharaja Rakai Warak sampai tahun 827 Masehi, diteruskan lagi oleh Sri Maharaja Rakai Garung sampai tahun 847 Masehi, diteruskan lagi oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sampai tahun 855 Masehi, diteruskan lagi oleh Sri Maharaja Kayuwangi sampai tahun 885 Masehi, diteruskan lagi oleh Sri Maharaja Watu Gumalang sampai tahun 898 Masehi, dan terakhir diteruskan oleh Sri Maharatu Watu Kura Dyah Balitung sampai tahun 913 Masehi. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun, ketiga raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Raja-raja dinasti Sailendra sebagai berikut. Yang pertama, Banu dari 752 Masehi sampai 775 Masehi, diteruskan oleh Wisnu sampai tahun 782 Masehi, diteruskan oleh Indra sampai tahun 812 Masehi, dan terakhir oleh Samaratungga sampai tahun 832 Masehi.
Samaratungga kemudian digantikan oleh Rakai Pikatan, suami dari Pramodarwadani yang berasal dari Wangsa Sanjaya. Kembalilah Wangsa Sanjaya atas Mataram kuno sepenuhnya. Medang Kamulan. Sejak berdiri dan berkembangnya kerajaan Medang Kamulan, terdapat beberapa raja yang diketahui memerintah kerajaan ini. Raja-raja tersebut adalah sebagai berikut. Raja Empu Sindok memerintah kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Empu Sindok Isyana Tunggadewa. Dari gelar Empu Sindok itulah diambil nama dinasti Isyana. Raja Empu Sindok masih termasuk keturunan dari Raja dinasti Sabjaya Mataram di Jawa Tengah. Karena kondisi di Jawa Tengah tidak memungkinkan bertatanya dinasti Sanjaya akibat desakan dari kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Bahkan dalam prasasti terakhir Empu Sindok 947 Masehi menyatakan bahwa Raja Empu Sindok adalah letak dasar dari kerajaan Medang Kamulan di Jawa Timur. Raja Dharma Wangsa dikenal sebagai salah seorang raja yang memiliki pandangan politik yang tajam. Semua politiknya ditunjuk untuk mengangkat derajat kerajaan. Kebesaran Raja Dharma Wangsa tampak jelas pada politik luar negerinya. Masyarakat kerajaan Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis birokrasi kerajaan berjalan sesuai dengan tugasnya. Pada umumnya, masyarakatnya adalah petani, pedagang, dan peternak. Selanjutnya, kondisi sosial budaya. Mataram kuno. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa Raja Balitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat Sungai Begawan Solo. Pada Prasasti Wonogiri 903 disebutkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Medang Kamulan. Di bidang sosial budaya juga mengalami kemajuan, antara lain dibuat bendungan Waringin Sabto untuk pertanian. Pada tahun 1035 ditulis Kitab Arjuwiwaha oleh Empu Kanwa. Kitab ini menggambarkan kehidupan Airlangga dan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu. Sebab keruntuhan. Alasan runtuhnya Mataram kuno yaitu: pertama, meletusnya gunung berapi yang menghancurkan sebagian besar dari kerajaan. Kedua, menurunnya keadaan ekonomi yang disebabkan oleh penanggulangan letusan gunung Merapi. Ketiga, tahta terakhir Mataram kuno sempat kosong karena raja terakhir tidak memiliki pewaris tahta. Maka tahta diambil oleh penasehat dari sang raja, yaitu Empu Sindok, yang membangun kerajaan baru di Jawa Timur. Alasan runtuhnya Medang Kamulan yaitu tahta dari Raja Airlangga diteruskan ke anak keduanya, yaitu Wijaya Warman. Sedangkan putri pertamanya menjadi petapa dengan nama Resi Gentayu. Medang Kamulan pun memecah diri menjadi dua dengan tujuan untuk menghindari perang saudara karena putri pertama Raja Airlangga menjadi petapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.